Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan kegiatan coaching. Saya sebagai pengamat yaitu Nur Alfiah dari SMA Negeri 2 Beringin. Saya Alvera Bekti Susanti sebagai coach. Saya Sri Ningsih dari SMA Negeri 2 Ungaran sebagai coach. Ya, baiklah, kami akan melaksanakan kegiatan coaching bersama. Assalamualaikum Ibu Ningsih, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian, yaitu percakapan coaching. Bagaimana ya baiknya ya Bu ya? Dalam percakapan alur coaching kali ini, saya ingin rubrik yang akan saya pakai nanti lebih spesifik lagi, di mana kompetensi-kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian 3 inti dari keterampilan coaching tentang kompetensi yang harus dimiliki yang ingin saya lebih tingkatkan lagi. Ya, dari sekian tadi yang kompetensi yang sudah Ibu sampaikan itu, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan di sini? Dalam hal mengidentifikasi, Ibu. Ya. Karena dalam hal identifikasi nantinya yang nanti akan mengarah pada untuk mengarahkan pada proses rencana aksinya. Jadi bagian kompetensi mana yang kira-kira akan Ibu observasi selanjutnya? Untuk lebih diobservasi pada identifikasi, Ibu. Identifikasi ya Bu ya. Jadi kira-kira apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai saat sebagai coach di sini? Ya. Dalam proses identifikasi bagaimana saya ketika berperan sebagai coach mampu untuk menggali potensi dari coach saya, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana itu diharapkan nanti coach saya mampu untuk mengenali apa yang menjadi potensi dirinya, kemudian mampu mengidentifikasi setiap hal yang memang itu dibutuhkan untuk diri coach. Ya, jadi nanti Ibu akan menggunakan alur TERTA ya Bu ya, yang mana ada di situ ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Silakan bisa Ibu mulai. Saya akan mengamatinya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Vera, bagaimana kabarnya? Sore Bu Ningsih, alhamdulillah luar biasa sehat. Baik, ada apa ini Bu Vera? Tumben pengen ngobrol dengan saya? Nah ini Bu, saya itu sedang merasakan kegundah gulana, kegalauan saya. Saya itu merasakan saat ini posisi masih menghadapi tes sumatif, tetapi berbarengan dengan pendaftaran peserta didik baru dari SD ke SMP. Nah di sini yang masalah yang saya hadapi itu anak-anak merasa kurang semangat karena masih tes kok sudah mendaftar ke SMP lah. Ini anak-anak itu menyepelekan, semangatnya kurang dan minat untuk belajarnya juga menurun karena anak-anak itu menganggap alah nanti saya juga pasti lulus, wong ini aja saya sudah mendapat SKL padahal tesnya masih berlangsung. Jadi ini saya itu merasa bingung mengatasi minat dan merosotnya semangat anak. Ya. Oke, tadi Bu Vera menyampaikan terkait dengan pendaftaran untuk tingkat lebih lanjut. Kemudian ada perilaku yang menyepelekan pada peserta didik. Nah, untuk saat ini apa yang Bu Vera rasakan terkait dengan kondisi tersebut, Ibu? Saya itu pusing Bu, menimbulkan semangat anak dan minat anak supaya anak tidak menyepelekan itu saya tuh harus melakukan seperti apa itu saya itu bingung. Nah, oke. Baik, untuk pertemuan singkat kita, apa yang menjadi tujuan akhir dari pertemuan kita nantinya, Bu Vera? Tujuan yang ingin saya capai itu nanti anak-anak tidak menyepelekan lagi meskipun pendaftaran sudah dimulai, tetapi ujiannya masih berlangsung, anak-anak tetap dalam kondisi semangat seperti itu. Baik, oke, baik Bu Vera. Nah, dalam percakapan kita kali ini
kita ngobrol bareng ini sepertinya kan waktunya sangat singkat sekali ya Bu ya. Iya. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran berikutnya, kita punya waktu 15 menit untuk kita berbincang. Nah, kalau tadi Ibu menyampaikan ingin menumbuhkan semangat ya, semangat kepada anak-anak, bagaimana mereka itu tidak ada menyepelekan dengan pendidikan lanjut. Nah, kalau dilevelkan ya, dari 1 sampai 10, Ibu Vera untuk memunculkan semangat pada diri anak itu pada level berapa itu? Kalau diukur dengan level 1 sampai 10, saya tuh merasa saya sekarang berada di level 6 ketika memunculkan semangat anak. Nah, apakah itu ingin ditingkatkan Ibu? Tentunya Bu, ini saya ingin tingkatkan misalnya ke level 9 gitu. Ya, bagus, luar biasa sekali. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan target level tadi dari angka 6 ke 9, tentunya Ibu mencoba untuk punya rencana ya Bu ya. Nah, mungkin untuk mencapai tujuan itu apa Bu yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan pertama berarti memberi pemahaman kepada anak, meskipun PPDB ke SMP atau ke sekolah lanjut sudah dimulai, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab anak-anak itu harus kita benar-benar kita gariskan ke anak bahwa ini tuh kamu masih dalam kondisi tes ya, mau tidak mau ya harus kamu jalani dulu tes ini, jangan langsung menyepelekan. Mungkin kita memberi ke anak seperti itu, jadi lebih menekankan ke pemahaman anak supaya anak lebih paham dulu nih, tes ini harus saya selesaikan kemudian baru PPDB. Baik, terima kasih, rencana yang luar biasa sekali. Nah, tentunya dalam membuat rencana itu ada semacam gangguan ya Ibu ya. Nah, Betul. Gangguan ataupun hambatan. Betul. Nah, apa kira-kira yang menjadi hambatan atau gangguan? Kadang anak-anak itu sebagian mungkin, jadi ada yang ketika sudah diberi pengetahuan atau pemahaman anak bisa langsung mengerti, ada yang sebagian lagi masih halah gitu. Jadi hambatannya mungkin dari anaknya sendiri, kadang masih ya tanggung jawabnya dikerjakan, kadang juga menyepelekan seperti itu. Solusinya Ibu? Solusinya nanti saya akan memanggil anak itu, kita memberi pemahaman lebih kepada si anak itu supaya lebih memiliki tanggung jawab. Baik. Nah, strategi apa yang akan Ibu Vera lakukan untuk ke depan supaya tujuan yang tadinya di awal Ibu sampaikan ingin Ibu capai? Nah, tadi kan saya yang pasti berkomunikasi dengan si anak tersebut. Kemudian saya juga mengkomunikasikan kondisi anak tersebut kepada orang tuanya supaya orang tuanya tahu ini kalau kondisi anaknya ini kok sudah malas-malesan. Jadi strateginya saya seperti itu. Kemudian dengan pendekatan sosial emosional dari anaknya tadi juga bisa kita kembangkan untuk anak lebih mengembangkan tanggung jawab seperti itu. Dari strategi-strategi yang ingin Ibu berikan, salah satunya tadi ada kolaborasi dengan orang tua ya Bu ya, kemudian komunikasi yang lebih intens kepada murid. Nah, apa ukuran keberhasilan dari yang Bu Vera targetkan? Ukuran keberhasilan tentunya anak mempunyai tanggung jawab yang tinggi, minatnya anak, semangatnya anak, meskipun kondisi tes tapi sudah PPDB, anak masih tanggung jawab dalam melaksanakan tes ini, tidak lanjut menyepelekan itu tadi yang menjadi ukuran keberhasilannya. Oke, nah tentunya dalam strategi-strategi yang ingin Ibu kemas tadi, yang ingin Ibu laksanakan, ada semacam gangguan ya. Nah, yang mana itu bisa melenceng dari harapan yang Ibu harapkan. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi gangguan tersebut?
Kalau mungkin saya menghadapi gangguan itu, saya akan membutuhkan orang lain untuk tetap mengontrol saya atau diajak berbincang ketika saya menemui gangguan yang ketika saya melaksanakan solusi itu tadi. Oke, berarti tadi Ibu menyampaikan antisipasinya yaitu dengan berkolaborasi ya, Iya, berkolaborasi dengan rekan. Iya, untuk membicarakan terkait dengan kendala yang kemungkinan menjadi gangguan dalam strategi tadi ya. Iya, Nah, perlukah bantuan tersebut untuk mewujudkan target ya, menjaga komitmen? sangat perlu sekali Bu. Kadang kita memang perlu bantuan untuk tetap stay dalam rencana kita. Saya membutuhkan bantuan dari rekan-rekan saya di sekolah yang mengajar di kelas saya. Ada guru PJOK, ada guru agama, bisa memberi pemahaman juga kepada anak, karena yang mengajar di kelas saya kan bukan hanya saya saja, mungkin dari guru lain juga mengalami masalah yang sama, juga bisa menguatkan. Kemudian dari segi kepala sekolah, bisa sebagai manajer di sekolah saya bisa juga memberi pemahaman kepada anak supaya tetap tanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya diselesaikan dulu meskipun berbarengan dengan PPDB itu tadi. Oke, luar biasa sekali. Jadi komitmen Ibu adalah bagaimana Ibu menggandeng rekan sejawat, kemudian pemanfaatan aset yang ada di lingkungan satuan pendidikan Ibu. Nah, target untuk melakukan tadi strategi, targetnya Ibu kapan Ibu yang akan melakukannya Ibu? Kebetulan itu kan besok saya kosong jam dan pelajarannya ringan, ada di jam terakhir ada kosong 1 jam, jadi saya bisa mengisi besok ini untuk mulai mengisi dan memberi pemahaman kepada anak. Oke, berarti bagaimana saya nanti akan tahu progres dari target yang sudah Ibu lakukan? Tadi Ibu menyampaikan untuk target yang akan Ibu lakukan adalah besok, kebetulan ada jam kosong. Nah, bagaimana progres kita bisa tahu dari hasil rencana aksi yang Ibu lakukan? Karena besok saya sudah bisa melaksanakan rencana aksi saya, mungkin kita bisa berjumpa lagi 1 minggu ke depan Bu ini. Jadi besok saya akan melaksanakan, dalam waktu 1 minggu saya akan melancarkan rencana saya. 1-2 kali saya memberi pemahaman dan berkolaborasi dengan rekan saya. Nah, mungkin di hari 1 minggu ke depan kita akan bertemu lagi untuk memantau sejauh mana saya sudah melaksanakan aksi saya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali nih sosok satu guru ini ya, Bunda Vera ini. Nah, dari obrolan kita yang sangat singkat ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa bisa mengeluarkan, sebenarnya bukan masalah yang berat, cuma saya memang butuh bantuan untuk seperti dipancing supaya menemukan ide-ide apa yang belum tergali, itu mungkin. Oke, sangat luar biasa sekali, keren sekali ya, bagaimana sosok Ibu Vera yang mampu untuk mengidentifikasi dan menemukan apa yang menjadi potensi dirinya ya. Mungkin itu sedikit obrolan yang bisa kita lakukan di hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita bisa bermanfaat dan apa yang menjadi rencana aksi Ibu bisa berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Silakan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya, baik. Ya, baiklah Ibu Ningsih dan juga tadi Ibu Alvera sebagai coachnya ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ningsih sebagai coachnya ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan sebuah coaching pada kegiatan sore hari ini, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya mencoba untuk menerapkan skill dari apa yang memang itu harus ada di dalam percakapan alur coaching ya. Tentunya dalam hal ini saya masih perlu untuk banyak berlatih untuk terus
mengasah kemampuan dalam percakapan coaching Ibu, terutama ketika saya berperan sebagai coach, bagaimana saya bisa untuk memaksimalkan potensi dari coach saya. Gitu ya Bu ya. Jadi catatan hasil observasi tadi untuk meningkatkan skill ya dalam menggali potensi yang ada dalam diri coach ya Bu ya. Baiklah Ibu Ningsih sebagai coach dan juga Ibu Alvera sebagai coach. Di sini saya akan memberikan beberapa umpan balik ya Bu ya. Jadi yang pertama kepada Ibu Ningsih ya sebagai coachnya ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan sebuah coaching, yaitu sudah menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan. Alhamdulillah Ibu, sedikit demi sedikit saya mencoba untuk mempraktikkan apa yang memang itu seharusnya menjadi skill untuk alur percakapan coaching, terutama peran saya sebagai coach dalam hal ini. Saya mencoba untuk menerapkan beberapa alur di percakapan Tirta, kemudian tentunya dalam hal ini untuk mengasah kemampuan saya sebagai coach, saya harus lebih banyak berlatih, banyak mengimplementasikan apa keterampilan-keterampilan, kompetensi-kompetensi yang memang harus saya miliki sebagai coach Ibu. Ya, baiklah Bu, dari catatan hasil observasi yaitu meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coach. Tadi saya lihat Ibu Ningsih ya telah menyampaikan tujuan dari coaching pada sore hari ini dengan baik sekali ya Bu ya. Kemudian juga sudah menyampaikan tentang keterbukaan untuk bersama-sama mencari sebuah solusi ya Bu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Ningsih tadi juga sudah menggali potensi-potensi untuk memunculkan alternatif solusi ya pada diri Ibu Alvera. Kemudian lagi permasalahannya yang juga kalimat yang digunakan enak didengar ya Bu ya oleh coach. Kemudian ada lagi tadi umpan balik yang disampaikan oleh coach dengan positif dan dapat memberikan penghargaan kepada coach atas beberapa bahasan solusi yang disampaikan. Kemudian satu lagi yaitu Ibu Ningsih tadi sudah terlihat memberikan sebuah pertanyaan umpan balik yang ya berbobot, kemudian juga tadi memberikan perhatian penuh ya. Kemudian Ibu Ningsih juga sudah memberikan masukan-masukan untuk bagaimana Ibu Alvera bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya dengan mencari sebuah solusi dari permasalahan yang ada pada dirinya. Begitu ya Bu ya. Ya, baiklah Ibu-ibu semuanya ya. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan coaching pada putaran ketiga kali ini. Saya kira cukup ya Ibu-ibu ya. Kita akhiri untuk coaching sore ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.